Jumpa kembali bersama aku Carmila Santi di channel Belitung Island. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, halo, salam kenal, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pada kali ini aku ingin ngajakin kamu untuk terus ikutin aku di sebuah acara tradisi budaya masyarakat Belitung, Kabupaten Belitung, khususnya Desa Sijuk di acara Selamat Kampung. Acara Selamat Kampung ini merupakan tradisi budaya kearifan lokal turun-temurun sejak zaman dahulu kala masyarakat Desa Sijuk yang bertujuan untuk menjaga keselamatan warga dari segala bencana, mara bahaya maupun malapetaka. Pelaksanaan acara Selamat Kampung Desa Sijuk ini diawali dengan ritual nyucor AI9, di mana doa-doa yang dibaca di acara ritual tersebut adalah doa selamat, doa tolak bala, doa Rasul, dan sumpah Rasul. Pelaksanaan ritual nyucor AI9 ini dilakukan di 2 desa 5 dusun, yaitu perbatasan pertama antara Desa Pelepak Putih dengan Aikala, perbatasan kedua Desa Sijuk dengan Desa Tanjung Tinggi, perbatasan ketiga yaitu Desa Sijuk dengan Dusun Pegarun, perbatasan keempat Desa Sijuk dengan Desa Sungai Padang, dan yang terakhir perbatasan kelima adalah Desa Sijuk dengan Desa Ai Selumat. Seperti apa keseruan acaranya? Mari ikutin aku terus lanjut nonton video ini. Perayaan acara Selamat Kampung, tepatnya Desa Sijuk, rasanya belum lengkap kalau belum ketemu dengan para tetua adat yang mungkin pastinya kamu juga penasaran, pengen tahu tentang cerita Desa Sijuk. Nah, saat ini aku sedang bersama para ketua adat, di mana di sini ada lembaga adat, ada pengurus masjid, ada dukun kampung ya, ketua adat, terus ada ketua lembaga adat juga di sini. Mungkin aku bisa kenalkan satu persatu nih biar tahu. Mohon maaf, Bapak dengan Bapak siapa? Imam Hambali. Dengan Bapak Imam Hambali sebagai apa, Pak? Sebagai wakil dari ketua lembaga adat. Kalau saya itu namanya Mas Hudi, yang menjabat sebagai ketua Masjid Al-Ikhlas Sijuk. Ketua Masjid Al-Ikhlas Sijuk. Ya, oleh masyarakat sebagai lembaga ketua adat di Desa Sijuk. Oke, ketua lembaga adat, pemuka agama, pemuka masyarakat ya Pak ya. Pak Sabran ya, Pak ya. Oke. Nama Pak Junaidi, hanya sebagai pengurus jenazah. Bambang Irawan sebagai ketua Ngadan Desa Sijuk. Bapak Saharudin, kita dipercaya oleh masyarakat Desa Sijuk, juga Desa Pelepak Putih untuk menjadi khotib juga imam. Ini sebenarnya acara Selamat Kampung nih apa sih? Atau mungkin gimana sih awal mulanya bisa ada tersenggara acara seperti ini sehingga menjadi budaya turun-temurun, jadi budaya kearifan lokal gitu Pak, gimana? Tentang hal ini memang udah turun-temurun dilaksanakan dari Selamat Kampung ini. Hanya mungkin tadi
berapa kali selama ini mungkin tidak dapat dihitung lagi, karena dari apa namanya, dari 12 tadi dukun itu dan dari segi jabatan gitu udah dapat dihitung, sampai mungkin dari ngejabat sampai mungkin akhir kehidupan baru diganti. Dalam turun-temurun di Desa Sijuk ini tadi sudah juga disinggung dari Ketua Lembaga Adat bahwa sebelum Pak Bambang Irawan menjabat sebagai dukun kampung itu sudah ada 12 orang sebelumnya. Jadi hal tersebut memang sudah lama dijalankan. 12 generasi. Ya, sudah 12 generasi dan tiap tahun kegiatan selamat kampung itu diadakan. Sebelum selamatan kampung diadakan nyucur air 9. Nyucur air 9 atau nyucur air untuk perbatasan. Di alam ini ada dua makhluk, yaitu makhluk kasat mata dan makhluk tidak kasat mata. Maka dari itu di dalam suatu perbatasan itu dibatasi yang dalam maksud nyucur air 9 agar hal-hal atau sifat-sifat yang mungkin atau makhluk-makhluk yang dapat mengganggu istilahnya keamanan, atau istilahnya untuk kampung itu agar bisa keluar dari kampung yang akan diselamati tersebut. Dalam hal ini aku mengayomi semua masyarakat, baik itu Konghucu, Kristen, Buddha, Hindu, apalagi Islam. Jadi semua mencakup agama itu, Bu. Semua mencakup agama, tidak pilih-pilih golongan. Jadi memang acara Selamat Kampung ini diperuntukkan untuk seluruh warga yang ada di Desa Sijuk ini. Didoakan supaya semuanya selamat, jauh dari bala, mara bahaya, bencana, dan segala musibah gitu ya Kak ya. Karena kita memakai dalam aturan Selamat Kampung, istilahnya Islam dalam adat, adat dalam Islam, kita berpedomankan Al-Quran. Artinya kental sekali gitu agama Islam dalam hal ini. Nah, di mana mungkin salah satunya juga tadi yang saya bilang ada sebuah masjid ikon, masjid tua yang ada di Desa Sijuk, Masjid Al-Ikhlas ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit cerita nih ke kawan-kawan. Sejarah daripada masjid itu berawal dari bahwa kota tua yang ada di Sijuk itu adalah di daerah namanya Kampung Cina. Kampung Cina itu letaknya antara Simpang Tugu dengan Kelenteng, itu nama Kampung Cina. Itu kemudian lagi ada namanya Kampung Iler yang disebut tadi, itu Kampung Tu. Berawal dari Kampung Tu itu bahwa ceritanya dahulu di depan Kelenteng itu ya pernah ada pelabuhan yang besar. Nah, pelabuhan besar itu adalah banyak pendatang-pendatang atau pedagang-pedagang yang datang ke Belitung ini, khususnya ke daerah Sijuk, membawa barang-barang dagangan. Bahkan di situ pelabuhan itu dimanfaatkan pada zaman dahulu. Adanya nama Kampung Cina, di situ bertempat tinggalnya orang-orang Cina yang disebut Cina Kuncit. Cina Kuncit itu kerjanya dengan orang Belanda. Mereka mengambil timah yang ada di selumar daerah Tikus. Mentikus ya Pak ya. Menjadi suatu perhatian mungkin dari pendatang-pendatang itu membuat suatu tempat rumah ibadah. Yang berawal di situ karena banyak pendatang, mereka ingin beribadah. Di situ dibuatlah pertama Kelenteng, agama Konghucu. 2 tahun kemudian dibangunlah yang namanya masjid itu. Dulunya bukan nama Masjid Al-Ikhlas tapi masjid Masjid Sijuk lah. Awal cerita dibangunnya Masjid Sijuk itu adalah 2 orang Cina yang bersaudara. Satu mualaf membangun masjid, satu orang Cina membangun kelenteng. Itu menurut cerita. Bahkan ada versi lain mengatakan bahwa masjid itu dibangun dari Syekh yang berasal dari Kalimantan. Ada juga Syekh yang berasal dari Aceh, karena Aceh terkenal dengan pendiri masuknya agama Islam pertama. Nah, itu menurut ceritanya. Dalam hal ini acara Selamat Kampung biasa kita awali 2 hari sebelum atau 3 hari sebelum acara pokok. Jadi kalau memang istilahnya acaranya Minggu, Kamis itu kita acaranya nyucurai di beberapa batas kampung.
Kemudian dilanjut Kamis malam Jumatnya seperti biasa kita mengadakan wirid, baca yasin, tahlil dan doa arwah. Terus sampai kemenjak acara pokoknya sampai ke hari hanya itu acara ritual selamat kampung. Diiringilah dengan yang ada kaitannya dengan selamat kampung, berarti ini ada budaya. Jadi biasanya di situ kita hadirkan hiburan seperti salawat, marawis, udah gitu yang ada dengan budaya juga itu kita hadirkan campak yang bagian daripada adat Melayu Belitung. Ibu-ibu di bawah laga-laga, terima kasih telah menarik dengan campak. Katanya abang dimakan kini no anda isa, anak kemuli no kini jajah. Jelas belau ketawa-tawa, mujinya lucu jak ngeliat kau ki macam kerak. Jelas Pada hari ini mungkin kamu bisa lihat betapa masyarakat yang ada di tempat ini sangat bahagia, bersuka cita. Dan yang paling penting adalah ada sajian makanan gratis yang kamu bisa makan sepuasnya di sini. Keren. Nah, mungkin Pak, ini kan kawan-kawan yang ada di sana itu kan pastinya penasaran nih. Sebenarnya ini kan ada pastinya cerita tentang makan bedulang ini. Ini adalah adat Belitung dari zaman dulu. Dengan adat bedulang ini biasanya dipakai untuk acara kampung, seperti contoh selamatan kampung, ada selamatan adat, ataupun gawe-gawe masyarakat, ataupun istilahnya dalam pegawai. Di situ ada nasi, ada piring. Ngapa piring berjumlah 4? Karena dalam satu dulang ini, satu tempat ini biasanya makan orang 4. Orang 4 ini kita orang zaman dulu ngambil juga dari istilah sahabat 4. Cara memakan atau memulai memakan, kita harus menengok yang muda. Yang paling muda adalah yang harus siap membagikan piring kepada yang lebih tua. Pokoknya saya yang paling muda. Nah, adat kita buka, kita kalekan. Kita bagikan satu-satu. Kita pandang yang mana orang 4 yang paling tua. Oh, beliau. Satu. Itu. Terus baru nomor 2 yang silahkan Pak. Oke. Nah, silahkan. Kita udah makan nasi, tangan kita kan kotor. Bisa dicelupkan sini dulu. Nah, ini atau ini didekatkan tangan kiri. Karena tangan kiri kita masih bersih. Kalau tangan kita tadi bisa makan, masih ada nasi yang lekat, kalau kita ngambil gini, pasti secara otomatis ada yang netes atau yang jatuh. Maka dari itu lebih bagusnya yang kiri. Bukannya yang kiri tidak sopan, bukan, karena menghargai yang kiri masih bersih tadi. Kalau zaman dulu itu biasanya pakai bolu. Bolu itu utuh. Dalam satu tempatnya satu bolu utuh. Mengapa tidak langsung dibagi orang 4 dibagi 4? Karena itu untuk kebersamaan. Ambil sedikit. Ya, karena belum tentu orang itu habis seperempatnya. Juga air minum, kita mudah kita ngambilkan. Kita yang tua, terus porsinya sama. Nah, gitu. Itulah adab makan bedulang. Seperti contoh kita melipat lap dalam sini serbet. Nah, serbet ini ada aturan. Yang urutan pertama make, nah itu dilapkan tangannya, ini tangannya. Habis itu jangan diberikan langsung gini ke kawannya. Kita buka. Nah, ini tadi kan sudah kiri kanan udah kita pakai.
Berarti yang dalam ini bagian orang yang kedua. Kita buka, kita tutup, kita serahkan ke kawan. Habis itu juga nggak boleh diberikan ke orang ketiga. Dibuka lagi, yang terakhir keempat. Nah, walaupun kita makan sudah selesai, jalan adab atau peraturan atau tata cara, kita yang udah habis piring harus tetap kita pegang dulu. Jangan sampai kita letakkan sedangkan kawan masih makan nyaman-nyamannya. Nah, enak-enaknya makan, kita letakkan. Berarti secara tidak langsung nyuruh kawannya selesai. Makan bedulang tidak hanya sekedar makan, tapi ada keunikan di dalamnya. Poin utamanya adalah kebersamaan. Satu dulang 4 orang dengan tata cara makan yang sangat santun sekali. Dimana di sini yang muda wajib mendahulukan yang tua, seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu dari ketua adat yang ada di sini. I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not above, let me be myself. I'm not above, let me be myself. Gimana keseruan acara Selamat Kampung? Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa buat kamu, dan kamu jangan lupa untuk terus follow aku dengan subscribe, like, and share. Dan buat kamu yang mungkin masih penasaran, ada pertanyaan ataupun juga saran, silakan komen di bawah. Aku Carmila Santi, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.